Haleluya, puji Tuhan. Kita bersama-sama datang kembali untuk kita sama-sama beribadah pada saat ini. Kami mengundang Bapak Ibu yang dimanapun saat ini berada, yang di rumah-rumah maupun di tengah perjalanan, mungkin di tengah perjalanan, mari kita sama-sama mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita buka hati kita agar Tuhan masuk dan menjamah hidup kita lewat Roh Kudus-Nya yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagimu, Bapa di dalam surga, di dalam nama Putramu Yesus Kristus. Dialah Raja di atas segala raja, Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami tinggikan. Hanya Dialah yang memberikan kami kehidupan dan memberikan kami kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa di dalam surga. Urapi kami semua Tuhan, yang di rumah-rumah, yang kami pun ada di tempat ini Tuhan. Engkau mengurapi kami semua. Kami rindu lawatan Tuhan, kami rindu jamahan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan kami percaya saat ini Tuhan, kami akan memperoleh berkat yang besar daripadamu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menjamah setiap kami. Kami buka hati kami hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Penuhilah kami Tuhan, penuhilah hidup kami. Kami berserah saat ini, karena kami tahu Tuhan, hanya Tuhan yang dapat memenuhi seluruh kehidupan kami. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidup kami Tuhan
angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci.
ajaib Kau Tuhan. lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terserangi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Kagum, oh Allah, akan Engkau kagum. Engkau sungguh indah di dalam hidupku. Indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk kita mengerti. Amin. Haleluya. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselangi, Kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Kagum, haleluya, akan Engkau
segala raja, yang kita agungkan, yang kita tinggikan. Dialah yang besar, Kau besar Tuhan, Kau terbesar di dalam hidupku. Kau sungguh ajaib Tuhan. Kami dapat merasakan, kami dapat melihat perbuatan tangan-Mu di sepanjang hidup kami, di sepanjang hidupku. Kau begitu hebat Tuhan. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Betapa dalamnya Tuhan kasih Tuhan. Betapa panjang dan lebarnya kasih-Mu Tuhan. Tiada terukur Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
Kami bersyukur pada saat ini kami bisa menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kau adalah Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang begitu mengasihi manusia. Pada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau punya sesuatu yang luar biasa yang Kau sediakan buat kami, untuk kami mengerti, untuk kami pahami, dan juga untuk kami miliki di dalam kehidupan ini. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami dimanapun umat-Mu berada. Roh Kudus jamah mereka, supaya mereka semuanya diubahkan sesuai dengan rencana Bapa di surga, di dalam kasih-Nya yang begitu besar, supaya semua manusia bisa diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami siap diberkati Tuhan, di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib dan yang berkuasa. Semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur saat ini kita bisa beribadah, walaupun secara online, tapi saya percaya bahwa nilai ibadah sesuai dengan firman yang ditulis di dalam Alkitab tidak ditentukan dari tempat, tetapi ditentukan dari hati kita saat kita menghampiri tahta Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan, dengan sikap hati itulah, dengan respon kita, itulah yang menentukan kualitas suatu ibadah berkenan kepada Tuhan atau tidak. Di dalam Perjanjian Lama ada beberapa ilustrasi yang Tuhan berikan, di mana bangsa Israel melakukan korban persembahan. Mereka memberikan domba atau hewan yang disembelih, dan apabila api dari langit turun menyambar korban tersebut, maka persembahan itu adalah sebuah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi apabila api tidak turun dari langit, tidak turun dari surga untuk menyambar korban yang dipersembahkan, itu menunjukkan bahwa persembahan yang dilakukan atau yang diberikan oleh bangsa Israel adalah persembahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tentu persembahan yang diberikan ada kriterianya, ada kelasnya, ada standarisasi, di mana standarisasinya bukan standar manusia, tentu harus standarnya Tuhan. Karena kalau standarnya manusia, maka persembahan orang-orang kaya yang memiliki uang yang banyak, pasti itu yang akan diterima oleh Tuhan. Tetapi di sini kita memperhatikan baik-baik bahwa kita harus memberikan sebuah persembahan yang sesuai dengan apa yang surga mau, apa yang diinginkan oleh Bapa di surga.
Seperti yang saya katakan tadi, kalau menurut standar manusia, maka yang dilihat adalah nominalnya. Nolnya. Berapa banyak nolnya. Satu ketika Tuhan dalam rumah ibadat, Tuhan Yesus memperhatikan di mana ada begitu banyak orang datang untuk memberikan persembahan, memasukkan sejumlah nominal sesuai dengan yang mereka ingin bawa kepada Tuhan. Tetapi di situ ada seorang janda yang memberikan hanya 2 peser. 2 peser, ya. Sementara yang lain memberi segepok. Yang menarik untuk kita perhatikan, Tuhan Yesus berkata, persembahan janda inilah yang menjadi sorotan Bapa di surga. Karena Tuhan Yesus berkata, janda ini memberikan dari seluruh hidupnya. Tetapi yang lain memberikan dari kelebihannya, dari kelimpahannya. Itu sebabnya di dalam apapun yang kita lakukan buat Tuhan, sangat penting itu dilakukan dengan segenap hidup. Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang sempurna. Di dalam Roma 12 ditegaskan kembali, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi Tuhan benar-benar menginginkan sebuah persembahan yang seutuhnya, hidup. Itu sebabnya saya katakan bahwa kita ibadah online kah, onsite kah, tatap muka kah, itu bukan menentukan untuk ibadah itu akan direspon oleh surga. Tetapi kesungguhanmu di dalam kedatanganmu. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Apabila engkau benar-benar dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan, engkau datang dan engkau ingin berjumpa dengan Tuhan. Engkau ingin mengasihi Tuhan. Itulah yang Tuhan cari di dalam hidup ini. Dan kita akan meneruskan tentang pesan Tuhan yang amat mendesak, yang Tuhan ingin supaya diketahui oleh umatnya, diketahui oleh gerejanya. Seperti saya katakan, saya berpikir untuk menunda menyampaikan hal ini. Karena saya tahu pesan seperti ini memang keras dan pasti akan menggoncang sendi-sendi kehidupan kita.
Tapi Roh Kudus mendesak kepada saya untuk sampaikan. Saya mau beritahu kepada kita, Tuhan mengutus nabi-nabinya. Tuhan mengutus hamba-hambanya. Hakim-hakim di zaman perjanjian lama. Ada begitu banyak nabi-nabi Tuhan yang dibangkitkan. Bahkan raja-raja di Israel dibangkitkan Tuhan. Agar supaya umatnya, bangsa Israel, bisa mengenal rencana daripada Tuhan. Agar umatnya bisa diselamatkan. Agar umatnya bisa tertolong. Berulang-ulang Tuhan bangkitkan nabi-nabinya. Tuhan bangkitkan Abraham. Tuhan bangkitkan Ishak. Tuhan bangkitkan Yakub. Tuhan bangkitkan Yusuf. Tuhan bangkitkan Musa. Tuhan bangkitkan Samuel. Tuhan bangkitkan Simpson. Tuhan bangkitkan nabi-nabi yang lain. Raja Daud. Dan berbagai hamba-hamba Tuhan yang sangat qualified. Yang sangat dahsyat. Yang sangat luar biasa. Melalui tongkat yang ada di tangan Musa, laut terbelah. Mereka bisa berjalan di tengah lautan. Dan laut yang begitu luar biasa. Bisa kering dengan seketika. Karena kuasa yang menyertai hamba-hamba Tuhan. Yang diutus oleh Tuhan kepada umatnya. Supaya mereka mengerti. Supaya mereka memahami. Dan yang paling penting supaya mereka diselamatkan. Tetapi yang saya mau beritahu kepada kita, kedatangan hamba-hamba Tuhan, kedatangan nabi-nabi besar, kedatangan orang-orang hebat di mana kuasa Tuhan menyertai mereka, tidak mampu untuk membuat manusia tersadarkan, tidak mampu. Tidak sanggup untuk membuat manusia bisa terselamatkan. Terselamatkan dari apa? Terselamatkan dari iblis. Terselamatkan dari kekuatan roh jahat. Hamba Tuhan silih berganti. Terus menerus. Saya ingin beritahu kepada kita. Gereja Tuhan, tolong perhatikan baik-baik. Kekuatan yang dimiliki oleh iblis
Ini bukan kekuatan yang kecil. Kekuatan yang dimiliki oleh si jahat. Ini bukan kekuatan yang kecil. Dan semakin hari manusia semakin jahat. Semakin hari manusia semakin berbahaya. Itu sebabnya. Karena Tuhan tahu. Karena Allah yang maha besar itu melihat betapa beratnya peperangan yang dihadapi oleh umatnya. Betapa sukarnya. Betapa hebatnya pertempuran yang terjadi antara manusia, antara umat Tuhan berhadapan dengan kuasa kegelapan atau kuasa iblis. Sehingga Tuhan memutuskan harus turun ke dalam dunia. Tuhan datang ke dalam dunia. Dan kedatangan Tuhan di dalam dunia ini untuk melakukan perang. Untuk melakukan pertempuran yang begitu hebat. Yang tidak bisa diatasi oleh manusia. Yang tidak mungkin bisa dimenangkan oleh manusia. Yang tidak mungkin bisa dimenangkan oleh kelas nabi. Yang tidak mungkin bisa dimenangkan orang-orang yang hanya sekelas seperti Daud. Tidak mungkin. Tuhan mengambil keputusan. Di dalam kesempurnaan Tuhan. Dan semua sudah diperhitungkan dengan sempurna. Di dalam kesempurnaannya, Tuhan harus turun tangan. Karena kekuatan musuh terlalu besar. Kekuatan iblis terlalu hebat, saudaraku. Anda jangan salah mengerti. Saya tidak sedang memuliakan iblis. Saya tidak sedang memuliakan iblis. Tapi saya sedang memberitakan kebenaran. Saya sangat mengasihi Anda semua. Dan Roh Kudus mendorong saya untuk berbicara supaya disampaikan dan gereja menjadi jelas. Gereja menjadi sadar bahwa pertempuran yang dialami, peperangan yang dialami ini tidak mudah. Tidak mudah. Gereja Tuhan tidak mudah. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam Keluaran 15 ayat yang ketiga.
Sedikit kembali kita lihat ayat ini, supaya kita menjadi jelas akan bagaimana upaya Tuhan, bagaimana kerepotan Tuhan, bagaimana penderitaan Tuhan agar apa yang dirindukan manusia, apa yang diinginkan oleh manusia, yaitu bisa selamat, bisa kembali ke dalam kerajaan surga, itu bisa dimiliki. Kita lihat, kita bacakan ayat ini. Keluaran 15. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu pahlawan perang. Iya. Tuhan itulah namanya. Di sini kita tahu bersama-sama. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itu pahlawan perang. Kenapa Tuhan harus turun dan ikut berperang? Ada apa? Kenapa Tuhan yang harus datang dan berperang? Ada apa ini? Karena musuh yang dihadapi itu tidak mudah. Kekuatan roh jahat itu tidak mudah, gereja Tuhan. Tidak mudah berhadapan dengan kekuatan roh jahat. Jangan Anda berpikir cuma nyanyi-nyanyi di lagu terus kemudian Anda dengan begitu mudah bisa mengalahkan iblis. Tidak mudah. Kalau ini pekerjaan mudah, Tuhan tidak perlu turun ke dalam dunia. Tuhan cukup mengutus nabinya. Cukup itu. Tuhan utus nabi yang sekelas Musa. Sudah cukup. Tuhan utus hamba Tuhan yang sekelas Daud, Raja Daud. Itu sudah cukup. Tapi kenyataannya, gereja Tuhan, tolong renungkan baik-baik. Itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Tuhan sendiri yang harus ambil alih peperangan itu. Tuhan sendiri yang harus berhadapan langsung dengan si jahat. Untuk merebut kemenangan itu. Untuk mengalahkan kuasa kegelapan itu. Untuk mematikan kuasa setan itu. Untuk menghancurkan kuasa setan itu. Dan yang saya mau beritahu kepada kita, agar kita bisa mengenal perjalanan hidup kita di hari-hari yang sangat singkat ini. Agar kita benar-benar mawas diri. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh perjalanan
setiap langkah yang engkau lalui. Setiap hari dengan takut dan gemetar, dengan tetesan air mata, datang kepada Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong. Jangan pernah lepaskan tangan-Mu. Jangan pernah jauh daripadaku. Ketakutan yang terbesar di dalam hidup saya adalah jika Tuhan jauh. Apabila Roh Kudus jauh. Dengarkan umat Tuhan, kita tidak mungkin selamat. Kita tidak mungkin selamat kalau kita jauh dari Tuhan. Tidak mungkin. Karena peperangan ini bukan peperangan yang ringan, bukan. No. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mau ambil apa? Ambil Tuhan. Ambil. Ambil semua apa yang Engkau mau ambil, ambil. Tapi tolong jangan pernah jauh. Jangan pernah jauh dari hidupku. Tidak mudah. Dengarkan gereja Tuhan. Dengarkan. Saya tidak sedang menakut-nakuti Anda. Tidak. Tapi saya sedang sangat mengasihi siapapun kita. Saya ingin kita membuka mata rohani kita. Membuka mata roh kita. Untuk melihat secara jelas. Karena Tuhan berulang-ulang berkata kepada bangsa Israel. Mereka punya mata tapi tidak melihat. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Peringatan yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel tidak nyambung dengan mereka. Tidak nyambung. Mereka seringkali terlibat adu mulut dengan Tuhan. Mereka seringkali menghina Tuhan. Karena bahasa Tuhan tidak pernah nyambung. Kita tahu bersama-sama bahwa waktu semakin singkat, waktu semakin darurat. Dua ribu tahun yang lalu, 2021 tahun yang lalu, Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Itulah awal daripada Tuhan mengambil keputusan atas dirinya sendiri untuk berhadapan langsung dengan kekuatan musuh, dengan kekuatan si jahat itu. Kerja yang paling berat
yang paling hina dilakukan oleh Tuhan. Tuhan turun ke dalam dunia. Dan kita perhatikan baik-baik. Kedatangan Tuhan di dalam dunia ini, itu adalah sebuah realita yang sangat sempurna tentang bagaimana iblis yang meresponi terhadap peperangan yang Tuhan lakukan iblis melakukan penyerangan yang begitu luar biasa. Kalau Anda ingin mengenal peperangan yang sesungguhnya di dalam dunia roh, perhatikan waktu kedatangan Tuhan. Iblis marah sekali. Iblis mengeluarkan peluru-peluru senjata yang begitu hebat. Untuk melawan kehidupan. Untuk melawan kebenaran. Untuk melawan Tuhan yang menjadi panglima perang kita. Yang menjadi pahlawan perang. Iblis mengambil keputusan. Melakukan penyerangan secara luar biasa. Kita tahu bersama-sama bahwa Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Di kandang binatang. Kenapa? Dan kita perhatikan Maria dan Yusuf. Maria melahirkan itu di Bethlehem. Bethlehem itu adalah kota Daud. Waktu sensus diadakan, waktu sensus dijalankan pada waktu itu. Karena pemerintahan Herodes memerintahkan supaya semua orang didata sesuai dengan asalnya. Maria dan Yusuf harus kembali ke Bethlehem. Maria dan Yusuf tidak datang ke Jakarta. Karena memang asal mereka bukan dari Jakarta. Mereka kembali ke Bethlehem. Ke kota Daud. Di mana kalau kita perhatikan Maria dan Yusuf ini dari keturunan Daud. Waktu mereka sampai di kota Bethlehem, seharusnya sukacita besar. Disambut oleh keluarga. Apalagi Maria pada waktu itu sedang hamil. Hamil besar, hamil tua. Yang akan segera melahirkan. Tetapi menarik kita perhatikan di sini.
Waktu Maria dan Yusuf sampai ke Bethlehem, tidak ada satu orang pun yang membuka pintu rumahnya untuk Maria bisa masuk ke rumah mereka. Akhirnya Tuhan Yesus harus dilahirkan di kandang domba, di kandang binatang. Sebetulnya bukan Maria dan Yusuf yang ditolak, tapi sang kehidupan yang ada di dalam rahim Maria, yang ada di dalam perutnya Maria. Itulah yang ditolak oleh manusia pada waktu itu. Itulah yang tidak diinginkan oleh manusia. Nah, dari sini kita bisa melihat baik-baik betapa besarnya kekuatan yang dimiliki oleh iblis. Sehingga bangsa Israel pada waktu itu, mereka adalah bangsa yang selalu menikmati mujizat Tuhan. Mereka adalah bangsa yang selalu menyaksikan mujizat Tuhan. Mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Mereka adalah bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan. Di padang gurun selama 40 tahun catatan fakta sejarah menyatakan bahwa Tuhan memberi makan dari surga selama 40 tahun. Mujizat setiap hari terus terjadi di dalam hidup mereka. Tapi ini tidak mampu membuat bangsa Israel tercelik matanya, tersadarkan di dalam hidup mereka. Tidak mampu. Ada apa? Kenapa? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Saya ingin beritahu kepada kita, kekuatan yang dimiliki oleh iblis untuk membodohi manusia itu sangat besar, gereja Tuhan. Sangat besar. Kekuatan yang dimiliki oleh roh jahat untuk menipu manusia itu sangat besar. Tuhan datang dengan kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia. Tuhan datang dengan segala kekuatan dan kerinduannya untuk hadir supaya bisa menolong manusia. Tuhan datang supaya bisa melakukan perang kepada kuasa kegelapan itu. Tapi kemampuan iblis di dalam membodohi dan meracuni manusia, sehingga mereka semua menolak Tuhan pada waktu itu. Semua orang yang ada di Bethlehem pada waktu itu menutup pintu dan berkata, maaf, di rumah kami tidak ada tempat. Sungguh begitu memilukan. Karena Tuhan yang menciptakan dunia. Tapi dia ditolak oleh dunia.
dia tidak diinginkan. Saya tidak akan bicara itu terlalu panjang. Tapi yang saya mau mengajak kepada kita untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh. Kemampuan iblis untuk membuat manusia tidak bisa melihat Tuhan. Kemampuan iblis untuk membuat manusia tidak bisa mengenal siapa yang sedang datang di dalam hidup ini. Tidak diragukan sama sekali. Karena seluruh bangsa Israel, seluruh orang-orang yang melihat mujizat kuasa Tuhan, mereka buta semua pada waktu itu. Mereka tidak mengenal siapa yang ada di dalam rahim Maria. Mereka tidak mengerti bagaimana Tuhan yang turun untuk menyelamatkan hidup manusia. Oh, ini peperangan yang sangat besar, saudaraku. Dan saya mau beritahu, kemampuan iblis untuk mengikat manusia, untuk membuat manusia mati di dalam kebodohannya. Saya tidak punya kata yang terlalu cukup baik untuk melukiskan itu. Saya hanya bisa berikan gambaran. Silakan setiap kita menganalisanya dengan baik. Iblis berhasil menguasai manusia. Iblis berhasil menutup pandangan manusia. Iblis berhasil membodohi manusia. Sehingga semua rame-rame menutup pintu terhadap kehadiran Tuhan. Tuhan harus lahir di kandang binatang. Tuhan harus menjadi seperti seekor binatang. Hanya karena kemampuan iblis yang selama ini tidak dikenali oleh manusia. Tidak dikenali oleh umat Tuhan. Tidak dikenali oleh gereja Tuhan. Bangsa Israel ini bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan. Bangsa yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Jangan bilang lagi bangsa lain yang tidak pernah Tuhan menyatakan kuasanya. Yang tidak pernah melihat laut terbelah. Yang tidak pernah merasakan mana dari surga. Dengarkan umat Tuhan. Ada ayat di dalam 1 Petrus 5, ayat 8 dan 9. Coba kita perhatikan ayat ini. 1 Petrus 5, ayat 8 dan 9. Ya, dibacakan. Demikian firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya. Firman Tuhan lewat suratan Petrus berkata kepada kita umat Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ayat 8. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
seperti singa yang mengaum. Seperti singa. Belum pernah terdengar di dunia manapun kalau manusia bertarung melawan singa, terus kemudian dia bisa menang. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa. Betapa ganasnya musuh ini. Betapa mengerikannya musuh ini. Betapa mengerikannya. Kita lihat di dalam 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan 11. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Ya, kita lihat baik-baik. Saya ingin supaya kita memahami bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh hidupnya bersama dengan Tuhan, itu tidak mudah. Karena apa? Paulus sendiri berkata, dalam segala hal kami ditindas. Kami ditindas. Apa yang dilakukan Paulus? Paulus sedang memberitakan kehidupan buat banyak orang. Sebelum Paulus bertobat, dia ada di dalam kelompok di mana setan menguasai hidupnya. Dia yang menindas, dia yang menganiaya, dia yang membunuh umat Tuhan. Tapi begitu dia menjadi pengikut Tuhan, begitu dia masuk di dalam keselamatan yang sempurna, kita perhatikan baik-baik. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami sering ditindas. Dengar baik-baik gereja Tuhan. Pada saat kita sungguh-sungguh maju di dalam Tuhan, pada saat kita semakin dalam berjalan di dalam Tuhan, situasi seperti ini itu akan terjadi di dalam hidup kita. Jadi jangan kaget. Jangan kaget. Dalam segala hal kami ditindas. Iblis marah sekali. Iblis marah sekali. Iblis benar-benar geram terhadap keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Iblis sangat membenci itu. Iblis sangat tidak suka dengan kehidupan. Karena iblis memang suka membunuh. Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan manusia begitu dikasihi Tuhan. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya ingin katakan kepada kita, Anda tidak mungkin bisa selamat. Kami ditindas. Kami habis akal. Seringkali diperhadapkan tidak ada jalan. Karena habis akal. Akal
sudah tidak bisa berfungsi di situ. Maju kena, mundur kena, ke kiri kena, ke kanan kena. Nah, coba kita lihat ayat selanjutnya, ayat 9. Kami dianiaya. Namun tidak ditinggalkan sendirian. Namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Iya. Ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Tuhan Yesus di dalam tubuh kami, Kami senantiasa membawa kematian Tuhan Yesus di dalam tubuh kami. supaya kehidupan Tuhan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Halo gereja Tuhan, dengar baik-baik. Ini peperangan yang tidak mudah. Ini peperangan yang tidak mudah. Kami senantiasa membawa kematian Tuhan Yesus. Betapa beratnya perjalanan iman. Betapa sukarnya. Karena musuh yang kita hadapi ini adalah musuh yang sangat keji. Kami senantiasa membawa kematian Tuhan Yesus di dalam tubuh kami. Tuhan Yesus ditolak. Mau lahir saja sudah tidak diinginkan. Tuhan Yesus mau berada di antara manusia. Iblis tidak mau itu. Iblis marah. Iblis terus berperang supaya Tuhan jangan sampai hadir di dalam hidup manusia. Itu sebabnya jangan kaget kalau engkau yang dari iman yang berbeda, tiba-tiba engkau percaya kepada Tuhan Yesus dan engkau dikejar dan mau dibunuh karena ada orang yang tidak menerima itu. Karena apa? Karena iblis sangat tidak suka dengan kehidupan. Meninggalkan iblis itu adalah sesuatu yang sangat berat. Berperang melawan iblis itu adalah sesuatu yang sangat tidak mudah. Tidak ada tempat. Maria dan Yusuf tidak ada tempat. Di dalam keletihan, di dalam kelelahan, di dalam situasi yang begitu mencekam, di mana Maria sudah tiba saatnya untuk melahirkan. Di mana sudah tiba saatnya Tuhan akan hadir di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memulai satu perjalanan yang sangat-sangat begitu luar biasa untuk bisa membebaskan kita. Dan disitulah serangan kuasa kegelapan begitu luar biasa. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan yang menciptakan semesta alam, Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Tuhan harus lahir di kandang binatang. Begitu rendahnya, begitu hinanya Tuhan. Karena berperang melawan kuasa kegelapan ini tidak mudah. Kalau engkau tidak siap menderita, berarti engkau tidak siap masuk di dalam peperangan. Kalau engkau orang yang sedikit-sedikit tersinggung, jangan pernah berkata engkau murid Tuhan, apalagi hamba Tuhan. Karena berhadapan dengan kuasa kegelapan ini sangat tidak mudah. Efesus mengatakan, kita berperang bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Seringkali banyak umat Tuhan saya perhatikan terjebak. Mereka merasa bahwa musuh yang mereka hadapi adalah sesama manusia. Bukan. Bukan sesama manusia. Tapi ada roh jahat yang begitu luar biasa. Kekuatannya begitu hebat di dalam hidup ini.
Kalau Tuhan tidak turun ke dalam dunia, kalau Tuhan tidak mengambil peperangan ini, maka keselamatan tidak mungkin bisa ada di dalam hidup manusia. Kalau Tuhan tidak mengambil alih itu semua, maka Anda dan saya tidak mungkin bisa selamat. Dan ingat baik-baik, Tuhan sudah memberikan, mengerjakan keselamatan itu. Tuhan sudah menjadi pahlawan perang. Tuhan sudah memenangkan peperangan itu. Dan Tuhan adalah pahlawan. Ingat baik-baik gereja Tuhan. Kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Lakukanlah peperangan itu. Karena peperangan yang kita hadapi, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melawan roh-roh jahat di udara. Melawan kuasa yang sangat mengerikan. Saudara ingat di Taman Getsemani, Tuhan Yesus dengan berdoa dengan tetesan air mata, dengan erangan yang begitu kuat, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Berat sekali, saudaraku, tidak mudah. Tuhan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia kudus. Dia berdoa dengan ratap tangis yang begitu memilukan pada saat itu. Karena peperangan yang dihadapi tidak mudah. Tidak mudah gereja Tuhan. Tidak mudah. Dari malam sampai pagi. Kalau Tuhan tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak bergumul dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada keselamatan di dalam hidup ini. Keselamatan sudah diberikan kepada kita. Tapi kalau engkau tidak berjalan sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, engkau tidak mungkin bisa sampai ke sana. Tidak mungkin. Karena Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ini bukan hanya persoalan agama. Kalau bukan Kristen berarti tidak sampai ke jalan situ. Bukan. Sekalipun Anda Kristen, sekalipun Anda pendeta, sekalipun Anda sekelas rasul, tolong dengarkan baik-baik. Anda tidak mungkin bisa sampai ke sana kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Setiap tapak, setiap langkah yang dilewati Tuhan, ikuti jalan itu. Itulah jalan yang bisa membuat engkau menjadi pemenang. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus adalah pahlawan perang. Dalam Timotius dikatakan, seorang prajurit yang baik, pada saat dia ada di medan pertempuran, dia tidak memusingkan dirinya dengan urusan yang tidak penting. Seorang prajurit yang baik, dia memusatkan dirinya untuk menyelesaikan peperangan itu dan memenangkan peperangan itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Bapa, firman-Mu kami sudah dengar. Kami tahu bahwa perjalanan hidup ini tidak mudah. Dan musuh yang kami hadapi tidak mudah. Musuh yang kami hadapi tidak mudah. Betapa beratnya. Roh Kudus, kami datang kepadamu. Urapi kami semua. Jamah kami semua Tuhan.
ubahkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan semua tipu daya iblis. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita katakan, penuhi sekarang Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Amin. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Inginku teguh kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan.
Semala-malaman Tuhan Yesus berdoa. Karena pertempuran melawan kuasa kegelapan bukanlah pekerjaan yang mudah. Teladan dan contoh yang diberikan oleh Tuhan itu adalah sebuah realita hidup yang harus dipahami siapapun kita. Betapa hebat Tuhan di dalam kuasa kebesarannya, dan dia harus mengambil alih pertempuran itu, karena sekali lagi pertempuran itu tidak mudah. Kalau Tuhan Yesus bergumul semalam-malam, karena peperangan ini semakin hari semakin naik, semakin hari semakin berat, bukan semakin hari semakin kecil, bukan juga berganti-ganti seperti kapal selam, sebentar berat, sebentar ringan. Semakin hari, karena setan tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Di puncak daripada pertempuran untuk memenangkan peperangan itu, Tuhan Yesus berdoa dengan ratapan tangis. Semalam-malaman dia berdoa. Kalau engkau murid Tuhan, belajarlah dari guru. Kalau engkau hamba Tuhan, jadilah seperti Tuhan Yesus. Hamba Tuhan yang benar, yang benar-benar bertarung. Hamba Tuhan yang benar-benar, hamba Tuhan yang benar berperang. Hamba Tuhan yang benar. Sering Tuhan semalam-malaman berdoa. Mari gereja Tuhan bangkit dan jadilah pemenang. Pemenang tidak bisa diberikan oleh pendeta. Pendeta punya hidup juga sangat terancam. Pemenang tidak bisa diberikan oleh para rasul. Pemenang, engkau bisa jadi pemenang kalau engkau mengerjakan keselamatanmu. Tapi kalau engkau tidak kerjakan keselamatanmu, engkau tidak mungkin jadi pemenang. Engkau tidak mungkin bisa jadi pemenang. Pemenang hanya ada di dalam Alkitab, tidak ada di dalam hidupmu. Paulus berkata, kami habis akal, kami ditindas, kami terjepit, seringkali kami ada di dalam bahaya maut. Begitu sulitnya berhadapan dengan kuasa kegelapan ini. Bangkit gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kita katakan, penuhi aku sekarang. Hanya Engkau
Jamah kami semua, supaya kami memahami firman-Mu. Karena peperangan ini Tuhan, peperangan yang terberat, peperangan yang sangat-sangat berat, yang harus kami lewati untuk menjadi pemenang. Engkau sudah memberi contoh kepada kami Tuhan. Engkau bergumul semalam-malaman. Firman-Mu berkata, rumahku adalah rumah doa. Dan kami tahu situasi saat ini jauh lebih berbahaya daripada 2000 tahun yang lalu. Karena waktunya sudah sangat singkat. Tolong kami Roh Kudus. Tolong kami. Jamah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari angkat tanganmu Tuhan. Bapa, dimanapun umat-Mu berada, aku serahkan mereka dalam tangan-Mu. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang mengasihi umat-Mu. Tuhan, Engkau tahu kekuatan dan kemampuan kami. Hanya oleh karena urapan kuasa Roh Kudus, kami bisa berjalan dan kami bisa mengikut Tuhan. Terima kasih. Jamah dengan kuasa-Mu. Jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tercurah di dalam setiap kita dengan berlimpah-limpah. Sampai kepada kekekalan. Memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan buat kita semua. Amin.